Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait ada salah satu pertanyaan yang katanya rame dibicarakan di wilayahnya, yaitu di tahun 2025 ini katanya pendamping sosial program Keluarga Harapan itu bisa mengusulkan penerima bantuan sosial baru dan juga bisa mengeluarkan penerima bansos lama apabila tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kira-kira apakah informasi tersebut valid atau tidak? Pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini saya akan membahas detail terkait hal tersebut. Dan bagi yang baru saja bergabung, jangan lupa klik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bahas di channel ini. Baiklah, langsung saja terkait hal tersebut atau pertanyaan tersebut. Jadi, sebelumnya ada yang dinamakan validasi by system ya beberapa tahun belakangan ini, yang mana data KPM yang berada di dalam data terpadu kesejahteraan sosial akan diolah otomatis melalui sistem yang ada di SIKNJ. Apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk sebagai penerima bantuan sosial PKH misalnya atau BPNT misalnya, atau yang mendaftar mandiri melalui aplikasi cek bansos, biasanya akan otomatis tervalidasi di dalam aplikasi cek bansos tersebut atau aplikasi SIKNJ tersebut, sehingga dinamakan peserta baru validasi by system. Nah, memang sih beberapa tahun belakangan ini sejak adanya yang namanya validasi by system, penerima bansos baru baik itu PKH dan juga BPNT validasi by system, banyak yang tidak tepat sasaran. Jujur saja, sempat beberapa kali saya tangani hal demikian. KPM baru tersebut, validasi by system tersebut, ternyata dia adalah istri dari seorang pilot. Nah, kenapa ia mendapatkan bantuan sosial validasi by system? Usut punya usut, ternyata orang tersebut mendaftarkan diri melalui aplikasi cek bansos secara mandiri. Dan kebetulan memang data lamanya itu adalah data layak bantu. Tapi ternyata baru saja dia menikah dan memiliki suami seorang pilot, dan sudah pasti dong kalau istri dari seorang pilot seperti apa penghasilannya. Ya fantastis ya tentunya, sehingga orang tersebut tidak mengambil bantuan sosialnya. Sempat beberapa kali pencarian bantuan sosial tidak menarik bantuan sosialnya, tidak mengambil bantuan sosialnya karena ya tentu saja dia malu mengambil bansosnya. Statusnya sebagai istri pilot tapi mendapatkan bansos. Nah, itu adalah contoh kecil terkait ketidaktepatan sasaran bantuan sosial yang validasi by system. Belum lagi dengan hal-hal lainnya, orang tersebut keluarganya bisa dibilang cukup mampu secara sosial ekonomi, tapi mendapatkan bantuan sosial dari validasi by system tersebut. Nah, memang validasi by system ini, bantuan sosial KPM itu otomatis masuk, otomatis namanya berada di data bayar, tanpa diketahui apakah orang tersebut sosial ekonominya masih layak bantu atau tidak. Dan bisa jadi juga dulu pada saat dia mendaftar sebagai calon penerima bantuan sosial, memang mungkin orangnya itu layak bantu, hanya saja yang namanya perputaran ekonomi, sehingga pada saat beberapa bulan kemudian sosial ekonominya sudah mulai meningkat, barulah datanya disetujui oleh pusat dan diberikan bantuan sosial langsung masuk namanya di BNBA pembayaran bansos. Tidak dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Nah, semenjak itu di tahun 2025 ini ada aturan baru terkait bantuan sosial ini, yaitu di tahun 2025 ini tidak ada lagi yang namanya validasi by system, melainkan calon penerima bantuan sosial tersebut baik itu PKH dan juga BPNT akan melalui verifikasi dan validasi terlebih dahulu melalui pendamping sosialnya masing-masing. Jadi terkait pertanyaan tersebut, apakah di tahun 2025 ini seorang pendamping sosial bisa menghapus daftar nama penerima bantuan sosial dan juga bisa mengusulkan calon penerima bantuan sosial? Saya bahas satu persatu. Yang pertama yaitu terkait bisa menghapuskan penerima bantuan sosial sebagai peserta bansos atau tidak. Nah, jawabannya bisa sekali, tapi harus dengan alasan yang jelas, harus disertai dengan
alasan dan juga bukti-bukti yang akurat. Contoh misalnya, orang tersebut diusulkan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial dikarenakan orang tersebut memang sudah mampu secara sosial ekonomi. Dan khusus Menteri Sosial yang terbaru sekarang itu menargetkan kepada SDM PKH, pendamping sosial, masing-masing pendamping sosial harus menggraduasi minimal 10 KPM dalam setahun. Jadi diberikan target minimal 10 KPM harus digraduasi mandiri dalam setahun. Kalau lebih justru lebih bagus lagi. Artinya di sini pendamping sosial diberikan tugas tanggung jawab untuk serta memilah KPM yang ada di wilayah dampingannya, apakah orang tersebut masih layak bantu atau tidak. Nah, kalau sebelum-sebelumnya pendamping sosial memang hanya fokus pada jenis PKH yang lainnya, sedangkan terkait hal tersebut yaitu mengeluarkan dan juga mengusulkan biasanya selalu disarankan melalui perangkat desa atau kelurahan setempat ya. Tapi di tahun 2025 ini ada target yang diberikan kepada pendamping sosial tersebut yaitu minimal 10 KPM yang digraduasi mandiri dalam setahunnya. Kalau bisa lebih dari itu justru lebih bagus lagi. Ini adalah arahan langsung dari Menteri Sosial di tahun 2025 ini. Nah, jadi jawabannya bisa ya, pendamping sosial bisa mengeluarkan penerima bantuan sosial apabila memang memenuhi syarat untuk dikeluarkan sebagai peserta bansos lagi. Dan juga tentunya disertai dengan bukti-bukti yang akurat, karena biasanya sebelum orang tersebut diusulkan dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial khusus untuk PKH ya, biasanya akan ditawari terlebih dahulu bantuan sosial PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara, kemudian orang tersebut digraduasi mandiri. Tapi ada juga apabila beberapa kasus yang urgent, misalnya orang tersebut ada loh ya di beberapa wilayah kayak gitu, orang tersebut ngaku-ngakunya selalu layak bantu, nggak mau lepas dari bansos karena sudah keenakan, sudah bertahun-tahun mendapatkan bansos. Padahal orang tersebut itu dilihat dengan secara kasat mata memang mampu secara sosial ekonomi. Nah, hal-hal seperti ini apabila memang pendamping sosialnya yakin bahwa orang tersebut itu memang sudah mampu secara sosial ekonomi dan sudah diedukasi terkait bansos tersebut, sudah diberi pilihan apakah akan digraduasi atau tidak, tapi orang tersebut masih tetap ngotot-ngotot, maka ini bisa dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial langsung dari pihak pendamping sosialnya, tentunya berkoordinasi juga dengan aparat desa atau kelurahan setempat. Apabila kedua pihak tersebut sudah setuju, sepakat, maka bisa diajukan penghentian sebagai penerima bansos apabila memang memungkinkan orang tersebut memang sudah tidak layak bantu lagi secara sosial ekonomi. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, karena aturan terbaru sekarang yaitu tidak ada lagi yang namanya validasi by system, artinya pendamping sosial memang bisa mengusulkan calon penerima bantuan sosial, tapi bukan dia yang mengolahnya sendiri, bukan muluk-muluk melihat orang di sana ada yang layak bantu kemudian langsung didaftarkan melalui aplikasi tersebut, tidak seperti itu untuk tata caranya, melainkan pendamping sosial ini apabila memang di luar sana ketemu misalnya orang-orang yang layak bantu tapi belum mendapatkan bansos, maka data-data tersebut, nama-nama tersebut direkap terlebih dahulu, kemudian ia akan berkoordinasi dengan pihak desa atau kelurahan setempat dan membawa nama-nama tersebut masuk ke dalam musyawarah desa atau kelurahan setempat. Kemudian setelah disetujui, pihak dari desa atau kelurahan setempat juga sudah setujui berdasarkan usulan dari pendamping, lalu diinput melalui aplikasi SIKNG. Nah, sekarang ini juga apabila Bapak Ibu mau mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos, biasanya harus melalui usulan atau verifikasi oleh Peksos ya, pekerja sosial setempat, oleh PSM setempat ya, atau pekerja sosial setempat, barulah kemudian datanya, usulannya melalui aplikasi Cek Bansos bisa disetujui atau bisa lolos pendaftarannya melalui aplikasi Cek Bansos. Agar kenapa? Agar tidak semua orang bisa dengan leluasa mendaftar melalui aplikasi Cek Bansos ini, karena PSM ini juga adalah bagian dari pekerja sosial masyarakat di wilayah masing-masing yang mengetahui mana saja masyarakat yang layak masuk sebagai penerima bansos atau tidak. Jadi seperti itu untuk jawaban pertanyaan yang masuk. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.